terima kasih sudah tonton video ini. Aku Feby Malpa, bukan siapa-siapa, hanya seorang wanita yang ingin bercerita. Aku menemukan satu kasus yang rasa aku menarik untuk aku ceritakan ke kalian, dan juga membuat hati aku bergidik, karena rasanya nggak mungkin gitu ya, ada seorang manusia yang memperlakukan manusia lainnya dengan sangat sadis. So, nanti ketika aku bercerita, aku nggak akan secara gamblang ya menceritakan bagaimana kekejaman pada kasus ini, karena rasa aku terlalu menyakitkan dan menyedihkan hati, sehingga nanti kalian bisa googling sendiri aja, kasusnya banyak kok di portal berita dimanapun maupun di YouTube, cerita mengenai gadis ini. Bahkan juga kisah dari gadis ini juga sudah dibuat anime dan juga sudah difilmkan. So, jangan berlama-lama, mari kita cerita. Junko Furuta, nama gadis cantik yang berasal dari Jepang ini. Junko Furuta merupakan seorang gadis yang tewas akibat penyiksaan yang dilakukan oleh sekelompok pria kepadanya. Dia disiksa selama 44 hari dan diruda paksa dengan kejamnya. Bahkan di Jepang sendiri, kasus kematian Furuta ini mempunyai gelar sendiri, yaitu kasus pembunuhan gadis terbungkus beton. Hal ini bukan tanpa alasan, karena kematian Furuta, mayatnya ditemukan terbungkus di dalam room yang dalamnya telah berisi dengan semen. Sebelum aku menceritakan mengenai bagaimana kronologis Furuta tewas, aku akan menceritakan dulu bagaimana latar belakang kehidupan Furuta sebelum dia ditemukan meninggal dunia. Junko Furuta lahir pada tanggal 18 Januari tahun 1971 di Misato, Saitama, Jepang. Sebelum meninggal, Furuta ini sempat bersekolah di sekolah menengah atas yang berada di Jepang juga dengan nama sekolah SMA Yashio Minami. Furuta sendiri diketahui terdiri dari 3 saudara, di mana dia punya abang laki-laki dan juga adik laki-laki, sementara dia anak tengah. Jadi dia anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga. Dia juga tinggal bersama kedua orang tuanya, dan latar belakang keluarga mereka merupakan keluarga biasa saja dengan kehidupan ekonomi yang juga biasa saja, dan keluarga yang memang benar-benar sebenarnya nggak ada masalah dan nggak ada musuh. Di sekolah Furuta bagaimana, Feb? Di sekolah Furuta ini dikenal sebagai gadis yang periang, gadis yang suka nebar senyum dan juga humble, sehingga Furuta dikenal mempunyai banyak teman. Di mata guru-gurunya juga Furuta merupakan anak yang baik ya, karena selain dia selalu mengerjakan pekerjaan rumah, dia juga selalu absen dan gak pernah libur nih sekolahnya. Bahkan nih ya, di usianya yang baru menginjak 18 tahun, Furuta ini sudah berpikir untuk mencari uang sendiri, sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pekerjaan part-time, dimana dari pagi sampai siang dia bersekolah, kemudian dari siang sampai sore dia bekerja di salah satu perusahaan pembuatan plastik, lalu pada malam harinya dia bekerja di toko elektronik. Begitulah aktivitas Furuta setiap hari, dan dia pulang pergi kemanapun dia selalu menggunakan sepeda, karena mayoritas penduduk di Jepang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Tapi ternyata kehidupan yang baik, pergaulan yang baik, wajah yang cantik, dan hati yang juga baik tak membuat nasib Furuta juga berakhir dengan baik. Karena tepatnya pada tanggal 25 November tahun 1988 merupakan awal dari penyiksaan yang akan dialami oleh Furuta. Kisah tragis yang dialami Furuta berawal ketika dia bertemu dengan seorang lelaki berusia 18 tahun yang bernama Hiroshi Miyano. Hiroshi Miyano diketahui sebagai seorang pria yang jahat, begundal, suka narkoba, mabuk-mabukan, dan juga terkoneksi dengan sebuah geng di Jepang yang juga merupakan gangster yang bernama Yakuza. Yakuza sendiri diketahui merupakan sebagai salah satu geng mafia terbesar di Jepang, yang bahkan nih dari 400 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1600, itu di Jepang sudah berdiri nih geng Yakuza, dimana geng Yakuza ini nggak segan-segan untuk menebas leher mereka-mereka yang tidak mereka sukai, dan juga mereka selalu memanfaatkan nama besar geng Yakuza untuk membuli dan menakut-nakuti orang sekitarnya. Saat bertemu dengan Furuta, Miyano langsung jatuh hati nih geng. Padahal sebelum-sebelumnya nih ya, background percintaannya si Miyano ini, dia emang nggak pernah serius nih sama perempuan, dan juga bagi Miyano and the gang, mereka itu nggak akan mau maksudnya menjalin hubungan dengan perempuan baik-baik. Mereka akan mencari perempuan yang sama tipenya dengan mereka, yaitu sama-sama begundal, sama-sama peminum, sama-sama narkebong juga. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu kalau Miyano itu tertarik dan jatuh cinta pada Furuta. Tapi mungkin ya Furuta ini cantik gitu ya, senyumannya manis, dia cantik banget gitu ya. Jadi itu yang mungkin menarik hati Miyano untuk mendekati Furuta. Sehingga pada suatu hari Miyano ini pun menyatakan cintanya kepada Furuta.
"Tata, kita pacaran yuk Ta, aku suka sama kau nih Ta." Mungkin seperti itulah kira-kira bahasanya. Tapi Furuta yang cantik ini malah menolaknya dengan halus. "Aku nggak mau menjalani komitmen dulu, nanti dulu, aku masih mau menjalani kehidupanku yang seperti biasanya," kata Furuta. Tetapi ternyata hal itu membuat hati Miyano sangat sakit karena dia merasa harga dirinya direndahkan sama Furuta. Selama ini kan dia selalu mendapatkan apa yang dia mau, geng. Apalagi dalam hal bully-membuli. Sekali ngomong aja, "Aku ada koneksi nih sama geng Yakuza," lewat semuanya tuh. Gak bakal ada yang berani menolak apa yang dia mau. Jadi karena hal itu tersimpanlah dendam di dalam hati Miyano. Hingga pada suatu hari, hari naas itu tiba pada tanggal 25 November tadi yang kusebut tahun 1988. Ketika Furuta sedang pulang nih dari pekerjaan part-time-nya yang pada malam hari itu pukul 8.30, tanpa sengaja dia lewat di jalur di mana si Miyano ini biasa berkumpul bersama teman-temannya untuk mencari mangsa. Mangsa di sini nih, iya, seperti itu. Mangsa itu merupakan mereka biasa ya menggoda dan mempermainkan perempuan dalam artian tanda kutip ya. Kemudian Miyano ini ingat nih bagaimana Furuta menolak ia. Saat itu juga ia langsung menyusun siasat sama Minato temannya tadi nih. "Minato, aku dendam nih sama perempuan itu. Bagaimana kalau nanti kau sakiti dia, kau tendang sepeda dia, nanti dia terjatuh, kau lari biar aku datang, seolah-olah aku nih pahlawan yang akan menolong dia." Akhirnya rencana itu mereka eksekusi, geng. Ketika pas Furuta sedang lewat di depan Minato, Minato langsung turun dari tempat dia duduk, kemudian menendang sepeda Furuta. Akhirnya Furuta terjatuh hingga kakinya sedikit terluka. Kemudian Minato kabur dan Miyano datang. Pura-pura bertanya lah gitu ya, kayak di film-film. "Kenapa Furuta? Kamu kenapa?" "Oh, bajingan itu nanti dia akan aku cari ya," ala-ala gitulah ya. "Mari aku bawa kamu berobat, akan kuobati kamu di rumahku." Sebenarnya Furuta nggak mau nih ya, karena tahu juga background pergaulan si Miyano seperti apa. Hanya saja taulah Miyano, dia memaksa, geng. Jadi Furuta ikut. Akhirnya Furuta ikut bersama Miyano dan ternyata Miyano membawa Furuta ke sebuah taman yang ada ruangan kosongnya di situ. Sesampai di sana, kemudian dia mengancam Furuta. "Kalau kau teriak Furuta, aku terkoneksi nih sama Yakuza. Aku bisa saja langsung memanggil teman-teman gengku. Bisa saja nanti aku langsung membunuh keluargamu. Jadi kamu jangan sampai teriak ya." Setelah mengancam Furuta, akhirnya ia membawa Furuta ke hotel. Setibanya di hotel, ternyata sudah menunggu dua orang temannya yang lain. Yaitu di sana ada Ogura dan Watanabe yang sama-sama berusia 17 tahun. Setelah beberapa menit di sana, barulah muncul si Minato tadi yang berusia 16 tahun. Usia mereka nggak jauh-jauh sih jaraknya, cuman perangainya aja nih yang kayak udah orang dewasa kali ya. Sesampainya di sana, keempat begundal ini kembali mempermainkan Furuta. Furuta di ruda paksa, kemudian mereka melek Furuta juga di sana ya, geng. Pada pukul 5 subuhnya hari itu juga, kemudian Miyano memutuskan untuk membawa si Furuta itu ke rumah salah satu orang tua dari mereka, yaitu ke rumah si Minato yang tadinya menendang sepeda Furuta di distrik Ayase Daichi. Di rumah orang tua Minato sempat bertanya kepada Minato siapa gadis yang mereka bawa. Kemudian Minato membuat alibi bahwa oh dia itu pacarnya si Miyano itu, Mak, gitu ya kali ya. Sengaja mereka buat alasan begitu karena kalau seandainya pacar si Miyano kan di Jepang tuh kulturnya berbeda yang dari kita. Kalau di Jepang kan boleh-boleh aja tuh ya sama emak bapaknya mereka tuh bawa cowok atau bawa cewek gitu ya. Beda banget sama kultur kita. Nggak boleh, geng. Terus orang tuanya si Furuta nggak nanya tuh, Feb, anaknya kemana? Kok nggak nyampe sih setelah pulang dari kerja part time? Ya, orang tuanya Furuta memang bertanya, hanya saja mereka melaporkan kepada pihak polisi 2 hari setelah kejadian. Karena apa nih, geng? Karena di Jepang sendiri tuh baru bisa melapor 2 kali 24 jam. Karena di sana kan banyak tuh tempat-tempat minum sake gitu ya. Jadi biasa bagi remaja-remaja di sana setelah minum sake mabuk terus nginep di rumah teman itu hal yang biasa. Setelah melapor kepada pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk mencari Furuta. Dan Furuta tidak ditemukan. Karena apa, geng? Pada sore harinya, si Miyano memaksa Furuta untuk menelpon kantor polisi. Karena si Miyano udah dapat kabar nih bahwa pihak kepolisian sedang mencari keberadaan Furuta. Dia memaksa Furuta untuk menelpon. "Halo Pak Polisi,
"Pak, jangan lagi cari saya, Pak. Saya sedang have fun di rumah teman-teman saya, Pak. Beberapa hari lagi saya akan kembali dan saya berada di tempat aman." Kira-kira begitulah ya kata-kata Furuta. Tentulah yakin pihak kepolisian kan, geng. Orang tuanya juga begitu. Oh, mungkin si Furuta ini dia sekali-sekali ingin having fun sama teman-temannya gitu kan. Jadi dibiarkanlah Furuta ini menginap. Walaupun sebenarnya kalau sebagai seorang ibu ya, pasti punya detak gitu ya, anak hilang kemana gitu kan. Cuman nggak terfikirkan untuk mencari Furuta lebih lanjut lagi. Selama disiksa dan disekap di rumah Minato ini, geng, nggak terhitung lagi berapa kali ruda paksa telah dilakukan oleh Miyano dan teman-temannya. Bahkan ya, mereka berusaha untuk melekkan Furuta itu bukan hanya mereka berempat, geng. Mereka sengaja menelpon teman-teman geng-geng dia yang lain tuh supaya ikut menyicip gitu lah bahasanya ya Furuta. Sehingga dikabarkan dalam masa 44 hari itu saja Furuta telah sebanyak 500 kali. Gak usah lah kalian bayangin gimana sakitnya, geng. Pada tanggal 10 Desember, tepatnya 16 hari setelah penyekapan Furuta ini, ada seorang pria yang dibawa oleh Miyano dan kawan-kawan ke rumahnya Minato. Ternyata anak ini anak yang juga mereka bully, anak yang berusia 16 tahun ini dipaksa untuk Furuta lagi. Tetapi alhamdulillahnya anak ini nggak disekap ya sama Minato dan kawan-kawan, tetapi dilepaskan. Seketika anak itu dilepaskan, dia langsung mengadu kepada kakaknya dan juga kepada orang tuanya. Dia berkata kepada orang tuanya bahwa di rumah Minato ada seorang gadis yang sangat tersiksa dan disekap oleh mereka. Akhirnya mereka melapor kepada pihak polisi. Pihak polisi gimana, Feb? Akhirnya menemukan Furuta? Enggak sama sekali. Akhirnya diutuslah 2 polisi untuk mendatangi rumah Minato untuk memastikan apakah memang benar ada seorang wanita yang disekap di rumah si Minato. Ketika polisi datang, itu keluarga Minato menyambut polisi dengan sangat ramah. "Oke Bapak, silahkan Bapak, di rumah saya tidak ada yang disekap Bapak, tidak ada yang sedang diculik. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak silahkan masuk." Jadi mendengar sikap keluarga Minato yang sangat welcome membuat polisi, nggak mungkin lah di rumah itu terjadi penyekapan. Kalau misalnya terjadi penyekapan, pasti mereka takut rumah mereka digeledah. Ini enggak, mereka malah nyuruh kami masuk. Dan polisi nggak jadi masuk, geng. Hanya karena itu. Coba kalau polisi masuk ketika itu, mungkin saja ya nyawa Furuta bisa diselamatkan. Tapi kembali lagi, saat itu mungkin memang sudah ajal bagi Furuta. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Desember tahun 1988, akhirnya Furuta mempunyai kesempatan untuk kembali menelpon polisi. Karena ketika itu kan posisinya lagi Natal tuh. Jadi para begundal-begundal berempat nih dia minum-minum. Ketika dia minum-minum, mereka tertidur. Furuta mengambil kesempatan turun ke bawah dan berusaha untuk menelpon polisi. Ketika dia menelpon polisi, geng, dia udah berhasil nih berkata, "Pak, saya Furuta, Pak, saya disekap." Tetapi geng, tahu kalian, turunlah si Miyano dari atas, geng, diambilnya telepon si Furuta, ditutupnya kembali, dihajarlah Furuta habis-habisan ketika itu. Karena Furuta mencoba untuk melaporkan diri dan juga mencoba untuk mengadu kepada pihak kepolisian. Kemudian Furuta disiksa kembali dengan cara kakinya digantung di atas pelapon, geng. Kemudian dia dijadikan kayak samsak yang untuk tinju tuh, geng, yang alat samsak yang buat meninju itu. Macam mana nggak hancur isi usus Furuta, coba, kan digituin. Belum lagi nih, geng ya, hal terparah yang mereka lakukan itu adalah mereka sempat melakukan sesuatu, aku sulit menyebutnya, geng. Pokoknya melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada alat itunya si Furuta dengan benda-benda aneh gitu, geng, sehingga menyebabkan Furuta ini kehilangan kemampuan untuk BAK dan BAB. Jadi dia tuh karena udah digituin itu, geng, itu sempat kejang-kejang juga dia ya ketika digituin ya. Ya gitulah sakitnya, geng, aku nggak bisa ngebayangin. Selama disekap di rumah Minato, kalian pikir si Furuta ini dikasih makan, geng? Enggak sama sekali, geng. Kalian tahu apa yang dia makan? Kecoa. Dia makan kecoa. Ya Allah. Belum lagi tahu kalian, bukan dikasih minum Coca-Cola atau apa gitu. Jangankan lagi Coca-Cola, air putih, enggak itu. Jadi suruh minum air BAK-nya sendiri. Kan memang udah nggak ada. Ya, itulah udah nggak ada 4 geng ini ya, masuk neraka jahanam memang kalau udah kayak gini ya. Sebenarnya
orang tua dari si Minato ini tahu ya bahwa anak mereka telah menyekap seorang gadis gitu ya. Mereka juga tahu bahwa anak mereka melakukan tindakan ruda paksa kepada Furuta. Hanya saja mereka ini tahu lagi kembali bahwa anaknya memiliki keterikatan dengan Yakuza. Jadi mereka kayak udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu, geng. Kalau seandainya mereka berani melapor, nanti pada akhirnya mereka yang akan disiksa oleh Yakuza. Pada tanggal 1 Januari tahun 1989, geng, karena mereka ini udah nggak enak lagi ngelihat Furuta ya. Badannya udah bengkak-bengkak, wajahnya udah nggak kayak Furuta yang dulu, kakinya habis mereka bakar kan mengeluarkan bau yang busuk dan bernanah. Jadi mereka udah nggak selera lagi sama Furuta. Mereka culiklah seorang gadis yang kemudian gadis itu mereka gunakan seperti Furuta, tetapi tidak mereka sekap, geng. Mereka lepaskan gadis itu. Dan anehnya lagi, gadis itu tidak melapor sama sekali kepada pihak kepolisian maupun kepada orang tuanya. Mungkin karena takut juga ya. Kalau seandainya dia melapor juga ada dua kemungkinan. Bisa jadi kasus Furuta ini terbongkar, atau malah dia yang nantinya akan menjadi bulan-bulanan dari 4 orang geng begundal ini. Puncak kesadisan yang dihadapi oleh Furuta itu terjadi pada tanggal 4 Januari tahun 1989, geng, dimana pada saat itu 4 begundal ini kalah dalam permainan mahjong. Karena kalah ketika memainkan mahjong, membuat mereka menjadi marah dan melampiaskan kemarahan mereka kepada Furuta. Furuta kemudian dipukuli menggunakan barbel, Furuta ditendang, Furuta pokoknya disakiti. Saking psikonya lagi nih, geng, Furuta itu juga di matanya ditempeli dengan lelehan lilin yang mereka bakar, geng. Jadi di kelopak matanya itu ada lilin kecil yang mereka sangkut gitu. Dan itu kan lelehan lilinnya tuh sampai ngalir ke mata. Nggak kebayang itu sakitnya gimana, geng. Belum puas mereka menyiksa Junko Furuta, mereka suruh Furuta itu untuk berdiri, geng. Ketika Furuta ini berdiri, mereka kemudian menyiramkan cairan ke bawah kaki Furuta dan membakar kaki Furuta. Kondisinya Furuta masih sadar loh, geng, dibakar begitu. Sedang kita tuh kalau masak atau apa-apa gitu kena panas dikit sakitnya gimana. Dan itu Furuta dibakar, geng, dalam keadaan sadar dan keadaan hidup. Lalu Furuta ketika disuruh berdiri juga mereka pukul kaki Furuta menggunakan tongkat yang pada akhirnya melumpuhkan Furuta dan membuat Furuta terjatuh. Ketika Furuta terjatuh, inilah darah mengucur deras dari kakinya, dari segala arah, dari hidung, dari telinganya. Semuanya keluar darah, geng. Dan mereka juga masih membakar Furuta, geng. Mereka masih memperlakukan Furuta. Mereka berpikir, oh dia kejang-kejang begini biasa gitu ya. Furuta bahkan sempat berusaha untuk memadamkan api yang ada di badannya. Saking udah pasrahnya Furuta, dia bukannya memohon untuk meminta pertolongan kepada para begundal ini. Dia bukan mengatakan, tolong ampuni aku, lepaskan aku. Bukan begitu, geng. Tetapi dia malah meminta untuk dimatikan. Udahlah, kalau kalian memang begini, tolong matikan saya. Matikan saja saya. Mungkin karena udah terlalu sakit ya, gengnya. Hingga pada akhirnya ketika dia terjatuh banyak mengeluarkan darah dari sekujur tubuhnya. Disitulah akhirnya nyawa Furuta meninggal dunia. Total ada 2 jam ya yang Furuta itu benar-benar disiksa tanpa henti. Itu dah hebat kali rasaku fisik Furuta tuh, geng. 44 hari di ruda paksa. Tapi kalau aku jadi Furuta, kalau boleh milih, aku lebih milih mati di hari pertama ketimbang harus merasakan penyiksaan selama 44 hari. Yang itu kan sama aja kayak kita tuh matinya tuh pelan-pelan, mula-mula dari kaki sampai apa gitu kan, dan gak langsung mati gitu, geng. Karena merasa panik juga nih ya geng-geng ini ya, ketika mengetahui bahwa Furuta sudah tidak bernyawa. Pada pukul 8 malamnya, kemudian mereka membawa mayat Furuta ke belakang rumahnya si Minato, yang kemudian mereka masukkan mayat Furuta dan mereka menyiram mayat Furuta menggunakan 200 liter semen. Setelah berusaha menghilangkan jejak dengan memasukkan mayat Furuta ke dalam drum, mereka lalu membawa drum yang berisi mayat Furuta tadi ke suatu daerah bernama distrik Koto di Tokyo, dan mereka memasukkan drum tersebut ke dalam sebuah truk semen. Hingga akhirnya pada akhir Januari tahun 1989, hal naas nih terjadi nih sama 4 begundal ini. Mereka ditangkap polisi karena ada satu kasus penculikan seorang gadis juga, penghilangan nyawa juga seorang anak, tetapi bukan Furuta ya, sehingga mereka ini tertuduh. Kemudian mereka ditangkap nih berempat, si Miyano, si Minato, si Ogura, sama si Watanabe tadi.
Setelah diinterogasi lebih lanjut nih geng, tadinya nih kan mereka diinterogasinya terpisah, dan si Miyano ini meyakini bahwa si Minato telah mengakui apa yang telah mereka perbuat pada Furuta. Padahal sebenarnya nih polisi itu bukan mau menginterogasi masalah Furuta, polisi ini mau menginterogasi masalah kasus lain, kasus penculikan dan pemerkosaan perempuan lain dan bukan si Furuta. Tetapi begonya si Miyano, dia ngomong langsung sama polisi. Oh, dalam pikirannya gini dulu geng, oh jangan-jangan ini si Minato udah ngadu sama polisi kalau kami membunuh si Furuta. Padahal kan belum geng, si Minato juga nggak tahu nih mereka ditangkap karena kasus apa gitu kan. Kemudian dia cerita sendiri nih sama polisinya, iya pak, saya yang membunuh Junko Furuta pak, bersama teman-teman saya pak, ada si Minato, ada si Ogura, sama ada si Watanabe pak. Kami membunuhnya pada hari sekian sampai sekian, dan sekarang mayatnya kami masukkan di dalam truk semen pak. Tuh kaget lah polisi yang mendengar cerita dari si Miyano ini, berarti kan dia membuka kasus dia sendiri pada akhirnya geng. Sehingga pada tanggal 29 Maret dicarilah mayat si Furuta tadi. Tanggal 30-nya ketemulah mayat Furuta di dalam truk semen tersebut, dan benar mayatnya terbungkus beton dengan wajah yang memang tentu tidak dikenali lagi ya, karena semasa hidup saja itu udah bengkak-bengkak, apalagi ketika dia sudah meninggal dan di semen. Jangan tanya kondisinya seperti apa Jepang saat itu, seluruh Jepang nyaris berduka, terlebih untuk keluarga si Furuta dan juga teman-temannya. Mereka berkabung dengan menaburkan bunga di sepanjang jalan tempat ditemukannya mayat Furuta. Vonis terhadap para pelaku pembunuhan dan ruda paksa Furuta. Setelah 3 bulan kematian Furuta, barulah akhirnya terungkap bahwa Furuta telah diruda paksa dan dibunuh oleh 4 orang ini. Kemudian mereka masuk kantor polisi dan akhirnya mendapatkan vonis hukuman pada bulan Juli tahun 1989. Sebenarnya nih geng ya, di pemerintahan Jepang itu mereka tidak memperbolehkan dibukanya identitas para pelaku. Karena apa? Ketika terjadi itu pelakunya kan pada masih di bawah umur. Hanya si Miyano aja yang saat itu berusia 18 tahun. Sementara si Ogura masih berusia si Ogura 17 tahun, Watanabe 17 tahun, dan si Minato malah 16 tahun geng. Jadi pihak pemerintah dan kejaksaan sana menutup identitas para pelaku ini. Hanya saja ada salah satu surat kabar di Jepang yang bernama Sunhun Bunsun. Sunkun Bunsun membuka biodata para pelaku ini. Kemudian tersebar luaslah di seluruh Jepang para pelaku yang telah sangat kejam memperlakukan Furuta ini. Vonis untuk Hiroshi Miyano ini sebagai otak dari pembunuhan ini divonis dengan hukuman 17 tahun penjara. Kemudian dia mengajukan banding dan pengadilan menolak bandingnya hingga ia akhirnya mendapat tambahan 3 tahun penjara hingga totalnya adalah 20 tahun. Vonis ini dirasa sangat kurang bagi keluarga ya, karena seharusnya vonisnya bisa lebih lama dari itu, bahkan vonisnya seharusnya hukuman mati. Ibu Miyano juga mengalami penderitaan atas perilaku yang dilakukan oleh anaknya, di mana ia harus mengeluarkan uang 425.000 yen atau setara dengan 6 miliar untuk membayar denda kepada pihak pengadilan. Sampai mamanya pun ikut-ikutan jadinya kan geng. Nggak tanggung-tanggung mamanya sampai sempat menjual rumah dan aset-aset untuk menebus uang yang digunakan untuk denda si Miyano ini. Kalian sangka 20 tahun di penjara tuh membuat si Hiroshi Miyano ditobat? Enggak geng, pada tahun 2010 dia lepas dari penjara. 2013-nya dia membuat ulah balik. Dia melakukan penipuan terhadap sejumlah orang dan kemudian masuk lagi ke dalam penjara. Hanya saja pada saat itu buktinya kurang dan dia dibebaskan. Tapi aku yakin sih kalau si Miyano orangnya pasti dia memang berbuat kejahatan. Sementara si Nobura Minato tadi yang tempat rumahnya digunakan untuk penyiksaan Furuta divonis selama 9 tahun geng. Jadi pada tahun 99 dia udah bebas nih. Tapi kembali dia ini kan sama jenis sama temannya si Miyano tadi, 11-12 orang nih. Dia pun kembali melakukan tindakan pembunuhan terhadap seorang pria dikarenakan ya ada faktor cemburu di sana. Dan kemudian dia kembali masuk penjara dan dibebaskan pada tahun 2018. Kemudian dia juga mengganti namanya menjadi Jo Kamisake. Jo Ogura sendiri divonis pihak kepolisian dengan vonis 7 tahun penjara. Menurut aku ini vonis yang terlalu ringan ya. Di antara mereka berempat pun si Ogura ini yang dapat cuma 7 tahun ya kan. Kemudian ketika dia keluar dari penjara, kembali lagi dia melakukan tindakan kriminal.
Tepatnya itu pada bulan Juli tahun 2004. Si Ogura ini melakukan tindakan penganiayaan yang akhirnya kembali memasukkan ia ke penjara dan mendapat vonis 7 tahun juga. Begitulah geng bagaimana vonis hukuman yang diberikan kepada para peruda paksa Furuta ini, yang menurut aku sama sekali nggak cukup ya untuk membalas rasa sakit dan kesedihan atas kematian Junko Furuta. Akhirnya vonis itu berhasil dilalui oleh para penyiksa dan ruda paksa Furuta nih ya geng. Kalau aku seandainya bisa milih tuh geng ya, ada satu film tuh, film India, aku pernah nonton itu ya. Di film itu ada seorang perempuan yang disiksa juga, kemudian kan juga oleh laki-laki, kemudian dia meninggal. Saat dia meninggal dia bangkit lagi jadi setan-setan gitu geng. Kemudian dia cari satu-satu orang yang telah melecehkan dia, bagus kayak gitu lagi kan, biar hidup lagi si Furuta tuh kan ya, versi-versi hantu kuntinya lah gitu kan, biar dicari ya satu-satu, disiksanya, mampus kalian kan. Daripada di penjara, dia enak-enak di penjara, bisanya dia makan, bisanya dia minum, bisanya dia ngapa-ngapa di penjara, bukannya dia disiksa di sana. Keluar dari penjara itu juga lagi dibuatnya. Nah kan keluar aja merepet mama aku nengok kayak gitu. Ya, tapi sudahlah geng ya. Sudah seperti itu pula garis hidupnya Furuta. Semoga saja kita bersama mendoakan Furuta. Semoga saat di dunia Furuta mengalami siksaan yang luar biasa berat, dan di alam kubur sana Furuta mendapatkan kebahagiaan. Amin, amin ya robbal alamin, terlepas dari apapun itu agama kita. So, dalam kasus ini aku dapat menarik beberapa kesimpulan geng. Salah satunya aku merasa bersyukur karena tinggal di Indonesia geng ya, dimana kultur kita geng masih banyak kultur yang lembut-lembutnya. Di kita juga minuman keras nggak dijual secara bebas memang, cuman kan nggak kayak di Jepang yang di tiap tempat itu ada yang jualan sake yang jelas-jelas memabukkan gitu ya geng ya. Terlalu mudah gitu aksesnya. Alhamdulillah juga nih ya tinggal di Indonesia ya. Begitu pula dengan budaya kita terhadap orang tua. Gila aja gitu kan kalau kita bawa pulang laki-laki gitu kan geng. Kalau di Jepang udah biasa ya begitu kan. Pentingnya menanamkan akhlak kepada adik-adik, kepada anak-anak kita ya geng, untuk nggak melakukan tindakan keji terhadap perempuan, terlepas perempuan itu jika memang bukan keluarga ataupun kerabat kita. Jadi kita tetap harus mengajari mereka untuk bagaimana caranya menghormati wanita. Dan juga nih ya, kalau bisa nih cewek-cewek kalau keluar malam-malam gak usah sendirian lah, walaupun rame gitu, minimal setidaknya bawa temen gitu ya. Bagus-bagus kalau dia bawa hansip gitu kan, ada bodyguardnya di belakang. So itu tadi geng kisah Junko Furuta. Sebenarnya kalau aku bawain dengan versinya aku pengen meleok-leok gitu ya, menangis sedih melihatnya geng. Cuman kalau dipeturutkan lagi kesedihan kita nggak bisa cerita aku sama kalian nanti geng. Makanya aku bawain enjoy aja, belum lagi ditambahan gangguan-gangguan dari ya, kalau kalian dengar bunyi-bunyi kerasa kerusuk rada keruduk, nanti itu adalah makhluk selain aku di dalam kamar nih geng. Dan mereka bernyawa dan berbentuk ya. Nanti pas di akhir video aku selipin dikit foto mereka ya. So terima kasih bagi kalian yang telah subscribe channel aku. Bagi yang belum, aku mohon tolong subscribe channel ini. Tolong didukung juga channel ini supaya aku bisa menceritakan hal lainnya kepada kalian. Gak hanya seputar kasus kriminal, tragedi, penganiayaan dan sekawanannya, tetapi aku juga akan menceritakan mengenai tips dan trik, mitos dan fakta, dan bahkan sejarah yang menarik untuk kita ketahui bersama. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen di bawah hal apa saja yang akan kita diskusikan nantinya. Dan juga kalau kalian mengetahui informasi lebih yang gak aku sampein cerita ini ke kalian, tolong komen di bawah biar aku tahu juga nih informasi apa yang belum aku sampaikan ke kalian mengenai permasalahan kematian Junko Furuta. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.